Sebenarnya kalau boleh tahu bagaimana sebenarnya sejarah tahlil itu sendiri sehingga mereka bilang pekerjaan itu kita sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita, umat Islam di Indonesia dan di negara-negara lain di dunia, ketika ada keluarga meninggal dunia, keluarga dan tetangga juga para relawan mengadakan tahlilan. Tahlilan itu artinya zikir yang kita baca untuk membantu orang yang meninggal. Orang Wahabi mengatakan sesat, bid'ah, tidak ada dasarnya. Itu jelas kekeliruan yang fatal. Karena zikir untuk orang yang meninggal itu pertama kali yang mengajarkan, meneladankan, memberikan keteladanan justru baginda Rasulullah SAW. Sejarahnya begini. Pada tahun ke-5 Hijriah, orang-orang Yahudi memprovokasi suku Quraisy dan beberapa suku Arab di sekitarnya untuk berkoalisi menyerbu kota Madinah tahun ke-5 Hijriah. Akhirnya terkumpul sekitar 10.000 tentara menyerbu kota Madinah. Rasulullah SAW untuk menghadapi serbuan Quraisy ini maka membuat strategi bertahan dengan menggali parit sekitar kota Madinah. Digali parit, karenanya disebut dengan perang Khandaq karena strateginya pertahanan menggunakan galian parit. Setelah orang-orang musyrik itu ya mengepung kota Madinah pada tengah malam yang gelap gulita dan kedinginan, Allah mengirimkan badai gurun, angin kencang, sehingga tenda-tenda mereka itu tercabut dari tanah. Api-api yang mereka gunakan untuk gelapnya malam, untuk menerangi, semuanya padam. Akhirnya orang-orang musyrik pulang. Setelah pulang dari situ, nah pada waktu perang Khandaq itu ada seorang sahabat, pimpinan sahabat Ansor, namanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, itu terkena luka yang serius dan mengalami pendarahan. Setelah selesai dari perang Khandaq, lalu Rasulullah SAW beserta para sahabat segera mengepung benteng orang-orang Yahudi Bani Quraidah di kota Madinah. Mengapa orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, berkoalisi membantu orang-orang musyrik? Padahal antara Yahudi dengan umat Islam waktu itu terjalin perjanjian yang diteken dalam piagam Madinah. Setelah dikepung oleh Rasulullah SAW bersama umat Islam, akhirnya Yahudi ini menyerah dengan proses meminta arbitrase, keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini dibawa pakai tandu karena beliau pendarahan serius. Sampai di Bani Quraidah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini mengeluarkan keputusan bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki yang sudah baligh, waktunya bisa berperang, itu dibunuh. Sedangkan yang sisanya dijadikan tawanan dan dijadikan budak pada waktu itu. Setelah peperangan Khandaq usai, kemudian Bani Quraidah selesai, Sa'ad bin Mu'adz kemudian pulang dan meninggal dunia akibat pendarahan pada waktu perang Khandaq itu, pendarahan yang luar biasa waktu itu.